Topik yang akan kami angkat dalam editor view kali ini adalah terkait untuk membahas usulan mengenai defisit APBN yang diminta menjadi 0% di tahun depan. Pertanyaannya tentunya adalah apakah mungkin dan apakah bisa mendanai belanja tanpa utang di tengah penerimaan pajak yang seret. Kita lihat artikelnya yang juga tentunya sudah diulas oleh cnbcindonesia.com. Di sini dengan judul PDIP minta Prabowo Gibran tak lagi tambah utang RI di 2025. Dan untuk mengulas isu ini sudah hadir bersama kami begitu ya, editor CNBC Indonesia Hadijah Haledru serta dan juga Chief Ekonomis CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Halo Pak Anggito. Terima kasih. Selamat pagi. Halo Mas. Mbak, selamat pagi. Menarik begitu ya untuk membahas terkait hal ini, yang mana PDIP meminta tidak akan ada utang lagi ke depannya, utang luar negeri, namun juga diminta untuk defisit APBN di 0% Pak Anggito. Secara kalkulasi, secara hitung-hitungan, apakah mungkin Pak Anggito? Silakan dengan jawaban Anda. Makasih Mas Bram. Jadi pertanyaannya salah alamat ya. Alamatnya harusnya kepada PDIP minta kepada Jokowi. Bukan kepada Prabowo Gibran. Okay. Karena yang membuat APBN 2025 adalah Jokowi. Gitu. Jadi mohon dikoreksi dulu itu. Itu penting ya, karena tentu sebagai sebuah negara tentu ingin bahwa defisit itu semakin lemah, semakin kecil, sehingga negara itu tidak tergantung kepada sumber keuangan yang berasal dari luar atau dari hutang ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua sebetulnya pertanyaan itu ditujukan juga kepada PDIP sendiri gitu ya. Sebetulnya selama ini PDIP lu kemana aja gitu kan. Karena selama ini dia mendukung pemerintah yang melakukan defisit ya. Jadi kalau sekarang minta defisit ya sekarang silahkan dihitung-hitung saja, mungkin apa tidak. Menurut saya sih tidak mungkin. Mungkin, tetapi ongkosnya mahal sekali. Artinya subsidi semua harus dihapus, ya kan. Kemudian penerimaan pajak harus dinaikkan sampai sedemikian spektakuler. Kalau defisitnya sampai 600 triliun, berapa ya? 600 triliun ya? 600 triliun, berarti pendapatan negara kita kan 2.500 kalau nggak salah, belanja kita 3.000. Ya dihitung aja. Secara kalkulasi sih, matematik sih mungkin saja ya. Tapi bukan berarti kita tidak mengolah utang, karena utang yang jatuh tempo, yang outstanding masih ada. Jadi saya kira secara politis itu baik-baik saja ya, tetapi secara fiskal itu sudah tidak mungkin, dan pertanyaan itu ditanyakan pada diri sendiri aja dulu, gitu ya. Karena pertanyaan itu rakyat juga ingin gitu ya, tapi secara politik ya selama ini PDIP mendukung, ya, mendukung terjadinya APBN defisit gitu. Kalau tiba-tiba jadi nol, ya pertanyaan lu kemana aja gitu ya. Oke. Nah ini apakah juga editor melihat begitu? Apakah karena memang ada konflik terkait PDIP dan juga Jokowi mungkin, dan juga pemerintah terpilih begitu, presiden terpilih, wakil presiden terpilih, maka dari itu ada pertanyaan dan juga kemauan yang bisa dikatakan ya bisa, tapi secara kalkulasi memang rupanya banyak yang perlu dikorbankan di sana. Bagaimana Pak Anggito? Kalau dilihat mungkin di sini sebenarnya PDIP juga tadi seperti kata Pak Anggito, ini harusnya bertanya ke diri sendiri dulu atau ke mereka sendiri, karena sebelumnya mereka di era Pak Jokowi mendukung defisit, lalu tiba-tiba minta defisit ditiadakan alias nol gitu. Nah ini sebenarnya kan kalau dilihat secara fiskal memang secara ekonomi tidak mungkin kita untuk 0% gitu, karena resikonya besar, ekonominya bisa tertekan. Dan kalau dilihat secara politik, mungkin di sini juga ada ketakutan dari PDIP atau pihak yang berseberangan dengan Pak Prabowo dan Gibran, melihat bahwasanya pemerintahan baru kelak akan jor-joran untuk membelanjakan anggaran untuk mendukung program-program besar keduanya gitu. Dan ini juga merupakan, kami melihatnya kayak bentuk kekhawatiran dari PDIP. Wah ini pemerintahan selanjutnya akan mengeluarkan dana besar gitu. Nah tapi kalau bentuknya mungkin apakah ini sebagai sinyal kalau mereka mau oposisi gitu terhadap apa, ya tentu saja mereka sudah, walaupun tidak bilang oposisi atau tidak, ya sudah oposisi dalam hal ini gitu. Dan kami melihatnya terkait utang, justru ini kami merasa tidak bisa untuk ukuran ekonomi Indonesia untuk menetapkan defisit nol atau tidak ada defisit sama sekali gitu. Karena justru
kita masih memerlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi dibanding dari sekedar 5%. Selama ini kita memang cenderung justru saya bilang stagnan di 5% gitu. Kita butuh lebih tinggi dari itu karena sebenarnya kita membutuhkan ini sebagai booster bagi penerimaan, bukan hanya saja penerimaan di sisi pemerintah tapi di sisi masyarakatnya juga sangat dibutuhkan saat ini gitu, peningkatan pendapatan di sisi masyarakat, dan ini hanya bisa dicapai dengan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, dengan investasi dan lapangan kerja yang benar-benar bermutu seperti itu. Oke, baik. Nah, ini bicara terkait APBN, tentunya apakah Anda juga melihat dan juga menganalisa, Pak Anggito? Bahkan banyak juga narasi di lapangan yang mengatakan defisit APBN justru akan melebar untuk merealisasikan program-program presiden terpilih. Bagaimana kalau dari analisa Anda? Jadi ini soal pertanyaan PDIP ini soal politik ya. Kalau soal fiskal saya kira sudah dijawab sama Mbak Dija tadi, sudah tidak mungkin ya. Tapi kalau secara politik ya berarti PDIP sudah curi start gitu ya. Untuk menjadi oposisi. Gitu ya. Itu sah-sah saja, itu pilihan politik masing-masing. Tapi secara fiskal yuk kita duduk benar gitu ya. Karena pengalaman saya waktu bahas APBN itu nggak ada urusan politik ya, urusan angka aja, bener nggak ini gitu, angka-angkanya seperti apa gitu. Nah jadi menurut saya sih ya kita duduk aja di badan anggaran ya, duduk, buka aja semua angka-angkanya gitu, faktanya seperti apa gitu. Ya tentu semua pihak dan pemerintah ya mau kalau bisa utang itu berkurang, tapi kalau utang berkurang konsekuensinya kan pertumbuhan ekonomi akan turun gitu ya. Jadi dan pengalaman di semua negara yang saya tahu gitu, hampir tidak ada negara yang tidak defisit anggarannya gitu ya. Karena memang harus ekspansi ya. Dan jangan lupa APBN itu kan cuma 3.000 triliun ya. PDB itu kan 23.000 triliun. Ya sebetulnya ngapain sih kita ngutak-ngatik yang gitu sih gitu. Padahal yang 20.000 triliun lagi yang lain mesti banyak gitu. Yang kita mesti beresin soal sektoril, soal tapera, soal UKT itu kan banyak di luar skema APBN itu sendiri. Yuk kita lihat loh yang lain-lain tuh, soal bunga yang masih mahal, kebijakan moneter, soal inflasi yang akan naik, harga-harga apa itu lebih, menurut saya lebih esensi ya. Ketimbang mikirin sesuatu hal yang mungkin penting, tapi ada hal-hal yang juga sama penting yang mesti kita pikir. Oke, PDIP seperti curi start dan juga melihat tentunya begitu mencoba mengkritisi apapun yang tentunya menjadi kebijakan ke depan.